Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Rahmawati dari akuntansi 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Lipo Karawaci Tbk. Yang pertama di sini akan menjelaskan analisis rasio. Nah, di sini analisis yang pertama yaitu analisis solvabilitas. Di sini debt to asset ratio yaitu rumusnya total utang dibagi total aset, dan hasil pada tahun 2019 dan 2020 yaitu debt ratio pada tahun 2019 sebesar 0,38 atau 38% dan pada tahun 2020 sebesar 0,55 atau 50%. Hal ini menunjukkan kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,17 atau 17%. Maka hal ini menunjukkan tingkat resiko pada perusahaan tinggi. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Perhitungannya yaitu total utang dibagi ekuitas, dan hasilnya debt to equity ratio tahun 2019 sebesar 60% atau debt to equity ratio lebih kecil 60%. Hal ini menunjukkan keuangan perusahaan dapat dikatakan cukup sehat karena utang lebih kecil dari modal. Kemudian debt to equity ratio pada tahun 2020 sebesar 120% atau DER lebih besar dibandingkan 1. Hal ini menunjukkan keuangan perusahaan dapat dikatakan kurang sehat karena utang lebih besar dari modal. Kemudian long term debt to equity ratio. Perhitungannya dengan cara hutang jangka panjang dibagi equity, dan hasilnya pada tahun 2019 setiap 40% modal sendiri digunakan untuk menjamin utang jangka panjang, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 75%. Modal sendiri untuk digunakan untuk menjamin utang jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada time interest earned ratio. Perhitungannya laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga. Hasilnya pada tahun 2019 besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang yaitu negatif 1,46 rupiah setiap rupiah, dan pada tahun 2020 sebesar jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang yaitu negatif 4,77 setiap rupiah. Selanjutnya yaitu analisis profitabilitas. Di sini ada gross profit margin atau GPM. Perhitungannya yaitu laba kotor dibagi penjualan, dan pada tahun 2019 mampu memberikan laba kotor sebesar 37% dan pada tahun 2020 sebesar 35%. Kemudian ada net profit margin atau NPM. Perhitungannya yaitu laba bersih dibagi penjualan, dan hasilnya akan mampu memberikan laba neto sebesar negatif 17% untuk tahun 2019 dan negatif 82% pada tahun 2020. Kemudian ada return on equity atau ROE. Perhitungannya laba bersih dibagi ekuitas. Ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham akan mampu memberikan laba neto pada tahun 2019 negatif 6% dan 2020 negatif 41%. Kemudian di sini ada return on asset. Perhitungannya laba bersih dibagi total aset, dan hasilnya mampu memberikan laba neto pada tahun 2019 sebesar negatif 4% dan 2020 sebesar 19%. Kemudian di sini ada return on investment. Perhitungannya laba bersih dibagi total aset, dan hasilnya pada tahun 2019 sampai 2020 pengambilan aset mengalami kenaikan dikarenakan laba rugi bersih naik. Nilai return on asset pada tahun 2019 adalah negatif 0,04 dan pada tahun 2020 sebesar negatif 0,19. Hal ini menunjukkan
perusahaan sedang baik dikarenakan mampu mencapai standar industri rasio sebesar 20%. Kemudian di sini juga terakhir ada operating margin atau OP. Perhitungannya EBIT dibagi penjualan, dan hasilnya di tahun 2019 setiap Rp1 penjualan akan mampu memberikan laba operasi sebesar negatif 0,137. Di tahun 2020 setiap Rp1 penjualan akan mampu memberikan laba operasi sebesar negatif 0,788. Selanjutnya ada analisis likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Perhitungannya yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Untuk tahun 2019, jumlah aktiva lancar sebanyak 5,41 kali hutang lancar, atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 5,41 aktiva lancar. Dan untuk tahun 2020, jumlah aktiva lancar sebanyak 3,13 kali hutang lancar, atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 3,13 aktiva lancar. Kemudian ada quick ratio. Perhitungannya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar, dan hasilnya pada tahun 2019 dan 2020 rasio quick ratio lebih kecil 100%, menunjukkan hutang lancar dan aktiva kurang liquid. Kemudian di sini ada cash ratio. Perhitungannya yaitu kas ditambah setara kas dibagi utang lancar. Jika rata-rata industri cash ratio adalah 70%, maka perusahaan mampu dalam membayar hutang lancar karena pada tahun 2019 dan 2020 berada di bawah rata-rata cash ratio, maka perusahaan belum mampu membayar hutangnya. Kemudian di sini ada working capital to total asset ratio. Perhitungannya yaitu aset lancar dikurangi utang lancar dibagi total aset. Hasilnya di tahun 2019 menunjukkan proporsi modal kerja atas total aset yang dimiliki perusahaan yaitu 0,55. Di tahun 2020 menunjukkan proporsi modal kerja atas total aset yang dimiliki perusahaan yaitu 0,43. Kemudian ada jumlah hari dalam piutang atau day sale in AR. Perhitungannya rata-rata piutang dibagi penjualan dibagi 360. Hasilnya pada tahun 2019 hasilnya 67 dan 2020 61. Kemudian di sini ada jumlah hari dalam sediaan atau day sale in inventory. Perhitungannya rata-rata persediaan dibagi HPP dibagi 360, dan hasilnya pada tahun 2019 jumlah hari pada perputaran persediaan dalam setahun adalah 1233 hari, dan pada tahun 2020 perputaran persediaan adalah 1268 hari dalam setahun. Kemudian yang terakhir yaitu net trade cycle. Perhitungannya day sale in AR ditambah day sale in inventory dikurangi day sale in AP. Dan hasilnya pada tahun 2019 uang atau aset yang terikat dalam siklus perdagangan hingga menjadi kas kembali yaitu 1240 hari, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan di mana kas yang terikat dalam siklus perdagangan hingga menjadi kas kembali selama 1274 hari. Kemudian di sini ada analisis aktivitas. Yang pertama ada perputaran kas dan setara kas. Perhitungannya penjualan dibagi rata-rata kas dan setara kas. Pada tahun 2019 kemampuan dalam satu tahun rata-rata kas dan setara kas berputar 2,60 kali, dan pada tahun 2020 berputar rata-rata 3,95 kali dalam setahun. Kemudian di sini ada perputaran piutang.
Perhitungannya yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang, dan hasilnya pada tahun 2019 kemampuan dalam satu tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar 5,35 kali. Pada tahun 2020 kemampuan dalam satu tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar 5,86 kali. Kemudian di sini ada rata-rata pengumpulan piutang. Rumusnya 360 dibagi perputaran piutang, dan hasilnya pada tahun 2019 piutang dikumpulkan rata-rata setiap 67 hari sekali. Pada tahun 2020 piutang dikumpulkan rata-rata setiap 61 hari sekali. Kemudian di sini ada perputaran persediaan. Perhitungannya HPP dibagi rata-rata persediaan. Hasilnya pada tahun 2019, dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata 0,29 kali dalam satu periode. Pada tahun 2020, dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata 0,28 kali dalam satu periode. Selanjutnya, rata-rata umur persediaan. Perhitungannya yaitu 360 dibagi perputaran persediaan. Hasilnya pada tahun 2019 periode menahan persediaan rata-rata atau periode rata-rata persediaan barang yang berada di gudang inventory rata-rata selama 1233 hari. Pada tahun 2020 periode menahan persediaan rata-rata selama 1268 hari. Kemudian perputaran total aset. Perhitungannya yaitu penjualan dibagi total aset. Hasilnya perputaran aktiva tahun 2019 sebanyak 0,24 kali, yaitu aktiva menghasilkan 0,22 penjualan, sedangkan pada tahun 2020 menghasilkan aktiva sebesar 0,23. Yang terakhir yaitu perputaran aset tetap. Perhitungannya itu penjualan dibagi aset tetap. Rasio fixed asset turnover tahun 2019 menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset tetap dapat menghasilkan 0,68 kali, sedangkan untuk tahun 2020 setiap Rp1 aset tetap menghasilkan 0,63 kali. Selanjutnya ada analisis pertumbuhan. Nah, di sini analisis pertumbuhan year to year, laporan posisi keuangan Lippo Karawaci Tbk. Di sini jumlah aset pada tahun 2020 sebesar 51 juta sekian, dan pada tahun 2019 sebesar 55 juta sekian. Nah, perubahan pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 3.214.105 rupiah dan dipersentasekan sebesar negatif 5,84%. Dari analisis laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 aset lancar mengalami penurunan sebesar negatif 11,07%. Aset tetap naik sebesar 63,66%. Jadi penurunan aset pada Lippo Karawaci Tbk sebesar 5,84%. Pada kewajiban jangka pendek pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 53,66%. Pada kewajiban jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 28,19%, dan pada ekuitas tahun 2020 turun sebesar negatif 31,42%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan perkembangan perusahaan Lippo Karawaci Tbk kurang baik dari segi aset, kewajiban, dan ekuitas. Di sini ada analisis pertumbuhan year to year,
laporan laba rugi Lipo Karawaci Tbk. Di sini jumlah laba bruto sebesar 4.131.383 rupiah, dan pada tahun 2019 sebesar 4.453.167 rupiah, dan perubahannya sebesar negatif 321.784 dan dipersentasekan sebesar negatif 723%. Di sini dari analisis laporan laba rugi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 penjualan menurun sebesar negatif 3,01% dan pada laba bruto turun sebesar negatif 7,23%, dan pada rugi perusahaan naik sebesar negatif 28,93%, dan pada rugi bersih perusahaan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan atau perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun menjadi kurang baik. Nah, di sini bisa dilihat hasil analisis pertumbuhan year to year-nya. Dan selanjutnya di sini ada indeks number. Indeks number laporan posisi keuangan Lipo Karawaci Tbk pada tahun 2019 dan 2020 dan tahun dasarnya yaitu 2018. Nah, di sini jumlah aset sebesar 51.865.480 rupiah pada tahun 2020, 55,079.585 rupiah pada tahun 2019, dan 49.083.460 rupiah pada tahun 2018. Nah, indeks numbernya itu pada tahun 2020 sebesar 105,67%, pada tahun 2019 112,22%, dan pada tahun dasarnya 2018 sebesar 100%. Nah, di sini dari analisis laporan keuangan Lipo Karawaci Tbk pada tahun 2019 angka indeks aset atau aktiva sebesar 112,22% dan untuk tahun 2020 sebesar 105,67%. Hal ini merupakan terdapat penurunan aset pada tahun 2020, dan untuk kewajiban angka indeks pada tahun 2019 sebesar 85,07% dan untuk tahun 2020 sebesar 116,25%. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan kewajiban atau liabilitas. Dan untuk ekuitas, angka indeksnya pada tahun 2019 sebesar 138,91% mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 95,26%. Dari analisis tersebut menunjukkan bahwa Lipo Karawaci Tbk memiliki angka indeks yang baik dan perubahan atau perkembangan perusahaan selama 3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kemudian di sini ada indeks number pada laporan laba rugi Lipo Karawaci Tbk. Di sini bisa terlihat saldo laba ruginya dan hasil indeks numbernya. Nah, di sini contohnya jumlah laba bruto pada tahun 2020 sebesar 4.131.383 rupiah, pada 2019 4.453.167 rupiah, dan pada 2018 5.074.236 rupiah untuk sebagai tahun dasar. Dan indeks numbernya pada tahun 2020 sebesar 81,42% dan 2019 87,76% dan untuk tahun dasar 100%.
Nah, dari analisis laporan laba rugi tersebut menunjukkan angka indeks pada tahun 2019 pada penjualan sebesar 108% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 104,75%. Pada rugi bersih menunjukkan kenaikan dari 123,98% untuk tahun 2019 menjadi negatif 579,62% pada tahun 2020. Untuk tahun 2018 sebagai tahun dasar ini menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan pada rugi bersih. Hal ini menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan rugi bersih pada perusahaan Lippo Karawaci Tbk tahun 2019 pada penjualan sebesar 108% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 104,75%. Tidak begitu baik dikarenakan penjualan mengalami penurunan dan kerugian semakin meningkat. Selanjutnya di sini ada analisis common size. Nah, di sini hasil dari analisis common size laporan posisi keuangan bisa dilihat. Di sini ada neraca saldo tahun 2020 dan 2019 dan di sini ada hasilnya juga kok dari common size tahun 2020 dan 2019. Nah, pada tahun 2019, komposisi aset lancar perusahaan sebesar 67,5% dan 9,7% aset tetap. Hal ini menunjukkan perusahaan lebih sedikit berinvestasi pada aset tetapnya. Pada tahun 2020, komposisi aset tetap bertambah menjadi 16,9% dan pada aset lancar turun menjadi sebesar 63,8%. Liabilitas atau kewajiban pada tahun 2019 adalah 37,6%, utang jangka pendek 12,5%, utang jangka panjang 25,1% dan untuk ekuitas sebesar 62,4%. Dalam hal ini, modal perusahaan masih mendominasi struktur pasifa perusahaan. Berarti pada tahun 2020 utang jangka pendek naik menjadi 20,4%, sedangkan hutang jangka panjang naik menjadi 34,2%. Selanjutnya, di sini ada analisis common size laporan laba rugi. Di sini bisa dilihat, di sini ada laporan laba ruginya dan di sebelahnya ada hasil dari common size pada tahun 2020 dan 2019. Pada tahun 2019, perusahaan mendapatkan laba kotor sebesar 37% dari total penjualan dan laba sebelum pajak sebesar negatif 14%. Dari nilai tersebut diperoleh rugi bersih sebesar negatif 17% dari total penjualan. Pada tahun 2020, laba kotor perusahaan naik menjadi 35% dari penjualan. Laba sebelum pajak meningkat menjadi negatif 79% dari penjualan. Rugi bersih yang didapat meningkat menjadi negatif 82%. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.